Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai soal-soal ujian tengah semester mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP MTS dengan materi teks cerita fabel. Adapun untuk keberhasilan pembelajaran teks cerita fabel dapat diukur dengan indikator-indikator yaitu 1. Menemukan informasi teks cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. 2. Mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Cerita fabel merupakan cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Kemendikbud 2016 halaman 201. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering disebut juga cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Adapun untuk unsur-unsur teks cerita fabel terdiri dari 1. Tema 2. Tokoh dan penokohan 3. Latar 4. Alur 5. Sudut pandang 6. Amanat 7. Majas atau gaya bahasa. Selamat berjumpa di ujian tengah semester mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ujian tengah semester. Petunjuk pelaksanaan. Sebelum pelaksanaan ujian tengah semester, semua peserta didik harus memahami petunjuk pelaksanaan. Petunjuk untuk sesi ini. Mendengarkan. Petunjuk. Sesi ini akan berlangsung selama 30 menit. Sesi ini berisi 10 butir soal tentang pemahaman isi dengaran. Cerita akan diperdengarkan hanya 1 kali pada sesi ini. Soal harus dijawab sekaligus pada saat cerita diperdengarkan. Tersedia waktu 15 detik untuk melihat soal dan catatan jika ada, sebelum cerita diperdengarkan. Setiap soal dijawab dengan memilih 1 dari 4 pilihan jawaban, yaitu A, B, C, dan D. Cici dan serigala. Sore itu, 3 kelinci kecil, Cici, Pusi, dan Upi bermain bersama di hutan. Tiba-tiba, Cici melihat sesuatu tergeletak dalam bungkus plastik. Hai teman-teman, lihatlah! Cici berteriak sambil menunjuk ke arah bungkusan plastik. Wah, makanan teman-teman! Teriak Upi. Asyik! Sore ini kita makan enak! Pusi bersorak kegirangan. Cici mengambil kue itu, membuka bungkusnya, dan tercium aroma harum dari kue itu. Tiba-tiba muncul niat liciknya. Kue ini pasti nikmat sekali. Apalagi jika aku makan sendiri tanpa berbagi dengan mereka. Gumamnya dalam hati. Teman-teman, sepertinya kue ini bekal Pak Tukang Kayu yang sering ke hutan ini. Mungkin dia baru saja ke sini dan belum pergi terlalu jauh. Bagaimana jika kususulkan kue ini? Bukankah menolong orang juga perbuatan mulia? Cici meyakinkan temannya. Raut kecewa tergambar di wajah Upi dan Pusi. Mereka gagal makan kue yang beraroma lezat itu. Cici berlari menjauhi temannya dan memakan kue itu sendiri. Tiba-tiba, Tolong! Cici menjerit keras. Seekor serigala muncul dari balik semak
dan langsung menerkam tubuh mungil Cici. Cici pun menangis dan terus berteriak minta tolong. Cici memutar otak mencari cara bagaimana agar ia bisa bebas dari cengkraman serigala tersebut. Akhirnya, ia mendapatkan ide. Pak Serigala, aku punya 2 teman di sana. Bagaimana jika mereka aku jemput ke sini? Supaya kamu dapat makan lebih banyak lagi. Cici berusaha mengelabui serigala. Baiklah kalau begitu. Tapi aku harus ikut di belakangmu. Jawab serigala. Pelan-pelan saja, agar mereka tidak mendengar langkah kakimu. Aku khawatir mereka akan lari ketakutan. Cici pun berlari ke arah teman-temannya yang ditinggalkan tadi. Sementara serigala mengikutinya dengan langkah pelan. Menyadari hal itu, Cici berlari sekuat tenaga sambil sesekali memanggil teman-temannya. Cici terkejut, seperti ada yang menarik kakinya. Ia pun menjerit dan bahkan tidak berani membuka mata. Wah, jangan Pak Serigala! Jangan makan aku! Ampuni aku, tolong! Ini aku, Ci. Bukalah matamu. Ini Upi dan Pusi. Ayo cepat, Ci. Dengan rasa kebersamaan, mereka pun akhirnya selamat. Nafas mereka tersengal-sengal. Keringat mereka bercucuran. Cici menangis terseduh-seduh. Maafkan aku, teman-teman. Aku bersalah pada kalian. Aku telah berbohong. Cici akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya. Temannya tidak marah, apalagi membencinya. Cici pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sudahlah, Cici. Kami memaafkanmu. Kata Pusi dengan bijak. Terima kasih, kawan. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Jawab Cici dengan tulus. Iya, Cici. Sesi kedua. Evaluasi. Silakan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban yang tertera di layar. Nomor 1. C. Cici. Nomor 2. B. Kue. Nomor 3. B. Cici. Nomor 4. B. Pembohong. Nomor 5. C. Pada sore hari. Nomor 6. B. Sudahlah Cici, kami memaafkanmu. Nomor 7. C. Orang yang bijaksana. Nomor 8. C. Takut dimakan serigala. Nomor 9. C. Di hutan. Nomor 10. B. Jangan pernah berbohong untuk mendapatkan keinginan.